kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah ketakutan dari semua orang dan banyak yang meminta saya meramalkan ini. Kapan perang dunia ketiga akan dimulai? Seperti kita ketahui, perang dunia terjadi 2 kali. Dan perang dunia yang kedua, di mana negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan merdeka hingga saat ini. Nah, perang dunia ketiga ini ditakutkan akan bisa terjadi lagi setelah sebelumnya sempat ada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet di tahun 80-an. Terus kemudian semuanya lebih baik di tahun 90, 2000, 2010 dan memasuki dekade baru di 2020 ini. Orang-orang meramalkan bahwa perang dunia ketiga akan segera dimulai. Dan kali ini saya akan meramalkan kapan perang dunia ketiga dimulai. Sebenarnya ini bukan prank, tapi karena memang kenyataannya begitu. Menurut saya sebenarnya perang dunia ketiga sudah terjadi setahun yang lalu. Sudah dimulai setahun yang lalu. Dan dampaknya mulai bisa kita rasakan. Seperti kita ketahui saat ini, kita semua sedang berperang melawan COVID-19. Tapi kita juga tidak tahu dari mana sebenarnya virus ini berasal. Masa iya terus tiba-tiba dia muncul begitu saja. Dan ini juga yang menyebabkan ketegangan, tensi antara hubungan Amerika dan China semakin memuncak. Nah, saya di sini nggak mau clickbait dan sebagainya karena memang seperti ini saya bacakan berita baru 2 November kemarin, berarti 3 minggu yang lalu, ini disampaikan oleh Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat Peter D. Zimmerman dalam artikelnya yang diterbitkan di www.military.com menuliskan bahwa sesungguhnya Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Itu kan sama dengan tebakan saya. Perang Dunia Ketiga berbeda dengan Perang Dunia Pertama dan kedua yang menggunakan senjata. Nah, ini seperti apa? Kita akan langsung bacakan. Oke, yang pertama, kita sebenarnya nggak sadar kalau Perang Dunia Ketiga ini sedang terjadi, di mana memang terjadi pelemahan-pelemahan dan ini terjadi di semua negara, tetapi tentu saja yang terbesar ya dua kubu antara timur dan barat. Mungkin kita nggak secara langsung menyadari, tapi kita tahu bahwa menegangnya tensi ini mulai membuat banyak negara kecil-kecil kayak Indonesia seperti ini ya, dibandingkan negara Amerika dan China dan Rusia. Ini Indonesia ini kan negara kecil nih, jadi kita ini akhirnya mau nggak mau akan harus ikut terseret dengan naik turunnya perekonomian di negara tersebut itu tadi. Ini yang nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang sadar. Mungkin nyadarnya adalah, oh di Indonesia masih terjadi perbedaan politik antara orang yang masih belum bisa menerima presiden kita dan orang-orang yang memang ingin ini semua berjalan. Ya sudah, pemilu udah selesai, ngapain harus ngeributin masalah ini? Kalaupun presiden harus dikawal, ya kawallah dengan undang-undang. Tapi ternyata tanpa kita sadari, sebenarnya tensi yang ada di dalam negeri sekalipun ini dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar negeri, terutama antara Amerika, Rusia, dan China. Nah, ini harus kita waspadai dan kita sadari. Jika kita tidak menyadari ini, maka kita akan telat dan kita akan kaget saat nanti di puncak semua ini terjadi. Kita akan ikut terseret, mulai kehilangan banyak hal yang tadinya kita miliki, kesempatan yang harusnya kita punyai, ini hilang. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi, menurut saya, ramalan saya, walaupun sudah telat, karena saya pun nyadarnya telat, itu sebenarnya sudah terjadi di tahun yang lalu sebenarnya, 2019 akhir. Dan mulai kita rasakan hingga saat ini. Karena menurut data, nah, ini datanya menarik. Perang Dunia Kedua, ini Amerika itu menewaskan, bukan Amerika menewaskan, korban tentara yang tewas itu sekitar 400 ribuan orang dalam 43 bulan. 400 ribu dalam 43 bulan. Berarti sekitar 10 ribuan per 1 bulan. Nah, sedangkan korban COVID-19 di Amerika itu menginjak 200 ribu hanya dalam hitungan 7 bulan. Can you imagine, ini doubling the time dan doubling the amount maksud saya. Dan ini berbahaya karena yang mati bukan tentara tapi warga Amerika. Nah, di luar pernyataan Donald Trump yang bilang kalau oke lah kita akan menemukan vaksin dan sebagainya, kita nggak pernah tahu kalau ternyata nanti gelombang ini itu nggak cuma sekali atau 2 kali, bisa-bisa akan datang gelombang ketiga yang akan menyapu lebih banyak lagi korban. Jangan sampai kita semua menjadi salah satunya. Tapi waspadai ini. Kebayang nggak?
200.000 versus 400.000. Oke, lebih besar. Tapi ini terjadinya 7 bulan, sedangkan ini 43 bulan. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa bukan nuklir, peluru, dan bom, tetapi ternyata virus yang membunuh kita. Perlahan-lahan mulai dikuak, walaupun masih ada beberapa misteri yang memang tidak kita ketahui. Dan virus ini berasal dari mana? Semua orang masih mencari-cari. Tapi yang pasti virus ini nggak mungkin muncul sendiri. Virus ini dibuat dan dipersenjatai, diperkuat RNA-nya, sehingga saat menginfeksi manusia, dia dengan kecepatan tinggi akan mendubling, mentripling dirinya lebih banyak, dan memproduksi lebih banyak dirinya untuk disebarkan ke orang yang lain. Ini adalah satu hal yang kita bilangnya apa ya? Bioteknologi, bioweapon. Ini yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan ini mulai terlihat bahwa peperangan ini tujuannya ya satu, meruntuhkan perekonomian sehingga satu negara akan bisa diakuisisi kekuatannya. Nah, bioweapon memang sesuatu yang baru dan dikembangkan dengan amat sangat rahasia. Karena memang setahu saya belum ada satu konvensi yang benar-benar mengatur, berbeda dengan nuklir, sebagai Mass Destructive Weapon atau MDW. Nah, bioweapon ini adalah sesuatu yang baru. Ya bukan baru ya, mungkin karena belum ada satu regulasinya sehingga kita semua itu masih benar-benar awam, sehingga saat ini terjadi kita semua nggak tahu harus ngapain. Nah, nuklir berbalikan dengan itu yang benar-benar diawasi, dan seperti kita ketahui Amerika versus Iran yang akhirnya benar-benar meluluhlantakkan Iran karena dicurigai melakukan pengayakan biji nuklir itu, ini yang membuat bioteknologi ini semakin berbahaya. Kita nggak tahu lab mana yang produksi ini. Kita nggak tahu siapa yang menyebarkan. Yang kita tahu ini ada di seluruh dunia dan meluluhlantakkan banyak perekonomian di banyak negara. Dan yang paling lebih berbahaya lagi adalah kita nggak bisa mengukur secara tepat. Satu-satunya cara adalah mengkonten atau benar-benar nggak melakukan aktivitas. Dan ini sebenarnya yang diinginkan satu negara jika satu negara itu ingin diinvasi. Dan ini terjadi dengan amat jelas di depan mata, tapi kita nggak menyadarinya. Bioweapon atau bioteknologi ini benar-benar nyata adanya. Nah, berikutnya lagi yang saya lihat di sini adalah memang itu tadi perbandingan korban yang banyak, sehingga kita harus waspada bahwa ini lebih keji dan ini benar-benar akan sangat. Saya yakin sebenarnya kalau mau kita telusuri semua orang di Indonesia ini, jarak mungkin satu orang saja, setelahnya pasti ada keluarganya yang meninggal karena COVID. Dan ini adalah sesuatu yang masih kita cari bagaimana cara menanggulanginya. Walaupun memang banyak akhirnya sembuh dan mereka terus kemudian mendevelop imun sendiri, ini yang membuat orang-orang di sini itu juga ya, walaupun mereka percaya bahwa ini akan ada obatnya, tapi mereka juga bertanya-tanya kapan obatnya akan diedarkan. Ketakutan-ketakutan ini menimbulkan asumsi, dan asumsi ini menimbulkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian membuat perekonomian sebuah negara ini jadi runtuh. Dan tanpa perekonomian, maka kestabilitasan satu negara ini akan kemudian dipertanyakan. Nah, saat seperti itu biasanya negara yang akan menyerang akan mengambil alih kekuasaan dan akan establish si power itu tadi di situ. Nah, harapannya kita warga Indonesia pertama kali tahu dulu deh bahwa memang saat ini ada konflik besar-besaran yang membuat kredibilitas semua negara, terutama Indonesia, ini perlahan-lahan mulai dicopoti, dipreteli, dan kita harus waspada bahwa ini adalah act of terror. Ini bukan sebuah tragedi penyakit saja, it's not just a pandemic. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadari sepenuhnya. Dan kita saat ini sedang berada dalam perang dunia ketiga, mau nggak mau kita percaya atau enggak. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanya
ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, yang terus kemudian harus kita waspadai adalah kita harus tahu bahwa dunia ini itu adalah tentang timur dan barat. Nah, timur dan barat itu blok. Makanya kalau mungkin di pelajaran, kalau umur saya dulu PSBB atau pelajaran PKN dan sebagainya, terus diajarkan bahwa negara itu ada blok barat dan blok timur. Blok barat ini dikepalai oleh Amerika dan sekutu ya, Inggris, Germany dan sebagainya. Ini adalah negara-negara yang memang ya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina yang ada pangkalan militer Amerikanya. Ini adalah negara-negara yang memang ya dengan liberalisme mereka ini yang saat ini mempatron perekonomian dunia. Nah, in case you don't know atau belum tahu, negara timur ini seperti China, seperti Korea Utara, seperti Rusia. Nah, negara-negara ini memang negara-negara yang dia bukan liberalisme, tapi memang walaupun republik, dia memiliki satu dan lain hal yang banyak berbeda dengan negara ini tadi. Dan karena perbedaan ini membuat dua blok ini tadi saling bergesekan. Dan kita harus tahu benar blok ini ada di mana. Karena Indonesia sendiri sudah mendeklarasikan dirinya untuk nggak ikut blok manapun. Nah, itulah yang membuat selain posisinya akan aman, tapi juga berbahaya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Politik luar negeri Indonesia seperti apa, dan kalau Indonesia memang non-blok, kita akan punya konsekuensi apa. Karena memang peperangan ini terjadinya nanti, itu nggak akan jauh dari Indonesia. Benar sekali, itu akan terjadi di Laut China. Jadi itu terjadinya akan ada di Laut Cina Selatan. Nah, kalau kalian lihat ada lautan antara China, terus Thailand, terus kemudian Filipina, ada Indonesia, yang terus ada Malaysia juga, ada Singapura juga. Nah, di semenanjung dekat Korea di situ itu nanti terjadi peperangannya di situ. Kalau perang dunia dulu adanya di Pasifik, perang dunia 2 dan perang dunia 1 terjadi di Eropa, maka ini akan sangat intens terjadi dekat sekali dengan Indonesia. Dengan kita mengetahui ini, kita akan lebih tahu dan lebih waspada lagi akan apa yang terjadi. Sepertinya Pak Jokowi mengambil Pak Luhut sebagai Menteri Maritim dan sebagainya untuk menanggulangi hal-hal yang nggak diinginkan jika ini nanti terjadi. Dan kalau kita sudah tahu tentang dua blok ini tadi, maka ramalan saya bergerak tentang bagaimana dua blok ini tadi akan berseteru, dan bagaimana kalau ternyata dua blok ini tuh memang nggak niat untuk cari damai gitu. Ini terlihat bahwa semua yang dilakukan itu adalah sebuah provokasi untuk negara yang lainnya. Seperti kita ketahui, Taiwan ini adalah pecahan dari China yang terus kemudian mendeklarasikan dirinya berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang punya otonomi karena disupport oleh Amerika. Dan lately, akhir-akhir ini, Taiwan ini membeli senjata dari Amerika Serikat, membuat China marah. Dan China pun nggak tinggal diam, berusaha juga untuk memprovokasi Amerika dengan menyuruh kapal-kapalnya itu untuk berpatroli di Laut Cina Selatan. Jadi kayak nakut-nakutin sekitarnya Taiwan itu tadi. Nah, Amerika juga nggak tinggal diam, mencoba untuk memprovokasi dengan meniupkan tentang kerusuhan etnis di Uighur dan hal-hal yang lainnya, yang seperti dikatakan bahwa Biden saat nanti dilantik, dia ini diharapkan dalam waktu 72 hari ke depan atau mungkin 72 jam ya, diharapkan dia bisa menenggelamkan kapal-kapal perang dan dagang China yang melanggar itu tadi. Nah, ini kayak satu tensi yang nggak berusaha untuk diturunkan dan benar-benar dinaikkan. Bahkan Presiden Xi Jinping sendiri mengatakan bahwa kalian semua para tentara harus siap jika ternyata kita akan berperang esok atau secepatnya. Nah, ini membuat semuanya jadi memanas. Dan ketegangan Laut Cina Selatan ini benar-benar dekat sekali dengan kita, dan ini pasti akan berakibat fatal jika terjadi perang di sekitar tempat itu tadi. Bahkan ada satu berita yang mengatakan bahwa perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang, yaitu SoftBank, itu akhir-akhir ini terlihat menjual aset mereka. Kayaknya mereka ini kayak mau nyimpen cash money dan nggak mau berinvest di aset. Sepertinya mereka takut kalau terjadi pecah perang.
dan terus asetnya akan hilang begitu saja jika harus hancur karena itu tadi. Karena kalau liquid, dia bisa pindahkan asetnya ke negara lain. Itu hanya ramalan saya saja, tetapi kita akan tahu bahwa jika orang ini melakukan sebuah tindakan, maka kita orang-orang kecil seperti ini nih akan coba untuk cari tahu kenapa kok hal itu dilakukan. Jadi artinya apa? Ya walaupun kita ini juga jangan sampai tertarik untuk masuk ke pusaran peperangan ini tadi, harapannya kita harus selalu waspada. Kita harus selalu memiliki banyak bahan pengaman atau serep yang akan dapat kita gunakan untuk menyelamatkan jika ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan. Kita harus melakukan dengan cepat dan dengan agilitas yang tinggi. Jangan sampai nanti kita akan kaget saat itu terjadi, dan terus kemudian kita hanya akan menjadi bengong karena semuanya akan hancur secara tiba-tiba. Saya nggak bilang kalau perang ini akan sampai ke Indonesia, tetapi dampaknya jelas akan sampai ke negara kita. Jadi kalau seandainya kalian mendengarkan ini di kota tempat saya lahir, Tulungagung, atau kota yang sejenis kayak di mungkin Tuban, Pacitan dan sebagainya, terus mikir Cina jauh dari sini dan sebagainya, di era dimana kita sekarang bisa sedekat ini, sesuatu yang tidak kita inginkan bisa datang dengan cepat dan langsung ada berada di dekat kita. Maka hati-hati dan harus kita siapkan. Jangan mau juga kita diadu domba. Karena yang saya tahu, semua yang terjadi saat ini adalah sebuah cara untuk mengadu domba. Dan adu domba itu nggak berarti harus dihasut dengan sesuatu yang buruk. Bisa jadi orang-orang tertentu diiming-imingi kekuasaan. Dikatakan jika pemimpin yang sekarang ini lalin, mengkriminalisasi satu golongan, nggak adil dan sebagainya, terus kemudian didanai dan kemudian melakukan uprising atau perlawanan. Nah, saat negara kehilangan ordernya, maka sesuatu yang buruk ini bisa terjadi kapan saja. Artinya ketidakpastian hukum akan mengintai dimanapun kita berada. Hati-hati dan jangan berikan ruangan untuk tempat atau apapun untuk kekuatan-kekuatan atau energi yang seperti ini. Kita harus solid. Kita nggak boleh terpecah belah. Karena saat ini nanti terjadi, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah tetangga kita, teman kita, saudara sebangsa dan setanah air, yang mana saat ini masih terpecah belah dan terpolarisasi gara-gara pilkada yang terjadi beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu. Please, stop ini semua. Kita satu bangsa. Dan saat ini di luar Indonesia terjadi kegaduhan yang luar biasa yang kita bahkan tidak akan bisa menyetopnya. Tapi kalau kita ikut gaduh di dalam negeri, maka lupakan saja ini semua dan kita akan terpecah dan hancur tanpa tersisa. Nah, berikutnya lagi adalah siapkan hal-hal pengaman. Carilah stream income yang lain juga sebagai pendamping apapun yang saat ini kita kerjakan. Jangan berharap cuma dari satu pemasukan, karena apapun bisa terjadi. Dan apapun itu, teruslah bergerak. Usahakan agar perekonomian ini tidak berhenti. Tetap lakukan hal-hal yang diperlukan, berdagang, memberikan saluran uang kemanapun, dan jika memang ternyata membutuhkan sesuatu, ya kita bayar ini pantasnya kepada orang lain, sehingga roda perekonomian ini akan tetap terputar. Jika ini berhenti, maka ditakutkan ini semua akan menghilangkan stabilitas dan akan menghancurkan negara kita dengan mudah. Dan sebenarnya paling gampang, saya ulang sekali lagi, yang menjadi momok kita sebenarnya adalah kunci keluar kita. Momok kita adalah bangsa Indonesia yang berbeda-beda ras dan suku. Mungkin orang akan bilang, oh enak ya kalau jadi bangsa Korea yang wajahnya sama, atau bangsa Jepang yang wajahnya juga sama, atau Rusia yang Kaukasian mukanya sama semua, boleh. Tetapi ingat, ini bukan permasalahan tentang apa yang ada di kulit. Ini tentang apa yang ada di dalam diri kita. Dan kemerdekaan kita yang sudah lama inilah yang harus benar-benar kita jaga. Dan ini yang juga menjadi kebanggaan saat berbagai budaya dari berbagai suku bangsa ini akan bersatu. Dan kita sebagai Indonesia akan bisa menyelesaikan apapun yang ada di negara ini untuk siap menghadapi berlanjutnya Perang Dunia Ketiga ini. Nah, ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa musuh kita, hal yang kita takutkan adalah jalan keluar untuk semua yang saat ini kita hadapi. Dan ini semua adalah ramalan saya. Mau percaya, mau tidak, monggo silahkan. Tetapi jika melihat data, maka mau nggak mau, Anda semua pasti akan percaya bahwa saat ini kita sedang mengalami Perang Dunia Ketiga. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.